Jadi corona ini benar-benar membuka hati dan pikiran manusia betapa ajal itu sudah di depan mata mereka. Ya, pertanyaannya adalah kalau benar datang, lah terus kita bawa apa? Kan pertanyaannya. Ya, istri ditinggal, anak ditinggal, harta ditinggal. Perlu kita ingat bahwa disinilah kita menjadi faham bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas, mahdudat, terbatas. Sekaya apapun kekayaan kita, ternyata tidak bisa menolak kedatangan makhluk Allah. Sekaya apapun, mau punya harta banyak, nggak bisa. Sehebat apapun menteri kesehatan, bayangkan bukan sembarang menteri kesehatan, tapi menteri kesehatan Inggris, bisa kebayang ya? Menteri Kesehatan, negara adidaya, superpower, Menteri Kesehatan, mahdudat, terbatas. Akhirnya apa? Tumbang juga karena corona. Artis, kurang gizi apa? Duitnya banyak, hartanya berlimpah, semua steril. Jatuh karena corona. Mahdudat, Amerika Serikat, negara adidaya, superpower, negara yang ditakuti oleh semua bangsa hari ini, mahdudat, terbatas. Bahkan pemerintahnya sudah mengumumkan darurat nasional, terbatas. Jadi makanya kalau kemudian kita lihat kondisi ini, yang pertama, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa manusia itu makhluk yang super duper lemah. Ya, doif, lemah, mahdudat, terbatas. Bukti terbatas apa? Bukti terbatas bahwa manusia tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa menunda ajal, tidak bisa manusia itu memperpanjang umurnya, tidak bisa manusia itu menolak takdirnya. Maka sikap seorang muslim yang pertama ketika dapat musibah ini, tadi kan ini musibah, apa sikap kita? Istirja. Apa itu istirja? Kalimat yang Al-Quran ajarkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi ini kalimat kepasrahan, kalimat penyerahan total, kalimat kelemahan bahwa apa? Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini berasal dari Allah, ya, harta berasal dari Allah, suami berasal dari Allah, istri berasal dari Allah, kekuasaan berasal dari Allah, anak berasal dari Allah, tahta berasal dari Allah, dan Allah bisa mencabutnya kapanpun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istirja. Ini sikap yang pertama sebagai seorang muslim. Kita dituntut untuk menggunakan kalimat istirja. Alladzina idza asabathum musibah, yakni jika mereka itu ditimpa oleh musibah. Apa itu musibah? Segala sesuatu kejadian di luar kuasa manusia dan manusia biasanya nggak suka. Itu musibah. Contohnya apa? Sakit. Jadi innalillahi tadi, kalau ada saudara kita sakit, istirja. Wafat, mobil hilang, ya, anak hilang. Nah, itu istirja. Jadi itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan orang yang mengucapkan kalimat itu, Allah katakan ulaika alaihim sholawat mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan sholawat, bayangin, ucapan salam, pengagungan, sholawat dari siapa? Ulaika alaihim sholawat mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan hidayah. Wah, yang ini anugerah tertinggi. Ya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Sudah dapat sholawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Kapan itu? Berpasrah kepada Allah, nggak bisa apa-apa. Jadi pertama tadi kalimat istirja. Iya. Coba bayangin, berapa banyak perusahaan yang bangkrut? Triliunan nilainya. Kenapa? Tadi sudah ngerancang bisnis plan. Iya. Berapa banyak hari ini yang nggak ngantor? Iya.
Padahal tadi sudah ngerancang apa? Target. Iya. Target tahun sekian-sekian ya, nanti sebelum Ramadan akan sekian ya. Iya. Penjualan kita akan naik salesnya tahun sekian-sekian ya. Iya. Tapi ternyata apa? Habis kandas semuanya, habis bablas semuanya. Pasar-pasar uang jatuh, dolar sekarang 16.000 lebih. Iya. Ekonomi memburuk, barang-barang inflasi terjadi, barang-barang langka. Iya. Betapa kesimpulan pertama apa renungan kita? Lemah, doif. Raja Namrud wafatnya hanya dari seekor nyamuk. Iya. Fir'aun yang hebat, dia katakan apa? Anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Matinya hanya dengan makhluk Allah yang namanya air laut. Jadi pelajaran yang pertama, ini pelajaran berharga buat kita semua. Corona berhasil membuang kesombongan manusia, mengenyahkan seluruh kesombongan para penguasa, mengenyahkan kesombongan seluruh para orang-orang terkaya, membuang seluruh kesombongan para ulama, membuang seluruh kesombongan para durjana. Hikmah yang pertama, mahdudat, terbatasnya manusia, dan doif, lemahnya manusia. Ini pelajaran yang pertama yang harus kita akui, yang kita dapatkan dari musibah wabah mendunia yang bernama corona ini. Yang kedua, musibah ya, setelah kemudian kita sadari apa pelajaran yang kita dapatkan dengan hadirnya corona ini, yang kedua kita jadi merenung bahwa apa? Ajal itu di depan mata. Juga kita bisa melihat bagaimana kemudian orang yang sudah kena itu ya, sakitnya sesak, demam, panas tinggi, itu juga ingat ya, saya ingin ingatkan, ini bukan mendatangkan kematian, tapi apa? Menghantarkan kepada kematian, tapi bukan penyebab kematian. Tapi paling tidak kita sadar bahwa apa? Bahwa corona itu bisa menghantarkan kepada kematian dan mengingatkan kepada kematian. Jadi pelajaran yang kedua, betapa kita itu kayak lagi di dalam antrian gitu. Si itu wafat dia. Terus kita kapan ya? Dengar tetangga kemarin meninggal kan? Bukan karena corona, tapi tetangga wafat. Tapi terus jangan-jangan kita besok nih. Jadi corona ini benar-benar membuka hati dan pikiran manusia betapa ajal itu sudah di depan mata mereka. Ya. Pertanyaannya adalah kalau benar datang, lah terus kita bawa apa? Kan pertanyaannya. Ya, istri ditinggal, anak ditinggal, harta ditinggal, terbujur kaku. Bahkan ini pertanyaan sampai hari ini semua ramai bertanya, Ustadz, kalau kemudian wafat, orang wafat corona tuh gimana? Memandikan jenazahnya, mengkafaninya, menguburkannya, apakah tetap disolatkan atau tidak? Pertanyaannya udah kayak gitu. Kenapa? Saking mencekamnya suasana. Saya bisa merasakan suasana mencekam itu. Kenapa? Saya juga manusia, sama seperti antum. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan bukan sombong bahwa apa? Wah, corona kan makhluk. Memang dia makhluk, tapi dia bisa mendatangkan kepada kematian, bukan penyebab. Kalau sebab, satu sebab mati, ajal datang. Tapi mendatangkan kematian bisa. Sama seperti seorang yang lompat dari gedung yang tinggi, mendatangkan kematian, tapi bukan penyebab kematian. Tsunami mendatangkan kematian, tapi bukan penyebab kematian. Kenapa? Karena ada yang kena tsunami masih hidup sekarang. Ini teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua yang harus kita renungkan dalam nurani kita hari ini, malam ini. Jangan-jangan sholat isya tadi sholat isya terakhir. Jangan-jangan pelukan kita sama istri sama anak malam ini tuh pelukan yang terakhir. Karena kita nggak tahu bahwa besok itu mati datang. Jangan-jangan kontak kita dengan guru, dengan teman, sahabat sore ini itu menghantarkan kita kepada corona dan itu mendatangkan kepada kematian. Itu adalah pertemuan yang terakhir. Jadi pelajaran yang kedua apa? Semakin mendekatkan keyakinan kita bahwa selain lemah dan terbatas, ajal itu begitu cepat datang di depan kita. Pelajaran yang ketiga adalah corona itu mendorong kita beramal soleh, gitu. Jadi kita takut dengan ajal itu bukan sembunyi di kamar. Kita takut dengan corona itu bukan kunci kamar, bukan. Takut dengan corona itu bukan pakai masker nutupin muka, bukan. Takut dengan corona itu bukan kemudian lari, bukan. Mau lari dari mati, mau kemana? Ya,
Apa kata Allah? Fa'aina tazhabun. Mau lari kemana? Dari mati. Enggak bisa. Ya. Jadi pelajaran yang ketiga apa? Mestinya corona ini mendorong kita beramal soleh. Ya. Sedekah kita harus lebih kencang. Jadi corona ini pelajaran untuk kita betapa kemudian ketakutan kepada kematian itu menjadi produktif. Produktif itu gimana? Mendorong orang kemudian beramal soleh nih, Masya Allah. Pengumpulan dana untuk korban COVID-19. Kita takut sama harimau, kita lari. Tapi kalau kita takut sama Allah gimana? Kita dekat, gitu. Jadi kalau takut sama harimau kita lari, kalau takut sama Allah kita dekat. Takut akan azabnya. Coba sekarang banjir di mana-mana, gempa masih terasa. Makanya apa? Ya kita berharap, ya. Kejadian ini kemudian mendorong kita kemudian untuk apa? Untuk beramal. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat, ya. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah. Wasari'u, bersegera, kejar kata Allah. Ila magfiratim mir rabbikum, ampunan, tobat. Udah, tobat. Tuh kan? Ada virus corona, tempat pelacuran tutup. Iya. Orang pada takut. Ya, virus corona menutup tempat maksiat. Pertanyaan saya, apa kita ini maksiat harus ditutup sama corona dulu? Apa kita ini takutnya sama corona, bukan sama Allah? Atau corona ini sudah jadi Tuhan-Tuhan baru? Kan ngeri. Hati-hati itu. Kita takutnya bukan sama yang menciptanya, tapi takutnya sama makhluknya. Kalau sama makhluknya aja kita takut, mestinya sama yang menciptakan lebih takut lagi. Inilah takwa. Itulah kata Nabi SAW, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, di kantor takut sama Allah, dekat jadinya, kan gitu. Di rumah takut pada Allah, dekat sama Allah. Ya, di perpustakaan takut sama Allah, dekat dengan Allah. Di jalanan takut sama Allah, dekat dengan Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat, dan surganya yang luasnya seluas langit dan luas bumi. Bayangin, langit gak ada batasnya. Luasnya luas langit dan luasnya bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Bayangkan, takut. Rasa takut ini yang kemudian kata Nabi SAW, orang beriman itu melihat dosa seperti akan ditimpa gunung yang besar. Tapi orang munafik melihat dosa itu seperti seseorang yang ditempeli hidungnya dengan lalat, kata Nabi. Orang kalau ditempel hidungnya dengan lalat gimana? Alah, cuma segitu aja. Ya, jangan-jangan itu saya, antum, kita semua. Dikasih gempa tsunami, enggak juga takut. Dikasih gempa Merapi, enggak juga takut. Ya. Dikasih likuifaksi di Palu, enggak juga takut. Pertanyaan saya, belum cukupkah? Nah sekarang udah dikasih COVID nih, saya nggak tahu lagi kalau udah dikasih ini nggak takut juga. Saya nggak ngerti mau apa kita. Ya. Masya Allah, gempa tsunami udah, gempa Padang udah, gempa Jogja udah, ya. Kemudian apa lagi? Sudah likuifaksi udah, gunung meletus udah, nggak cukup juga kata Allah. Oke, aku kasih lagi hambaku, makhlukku yang kecil ini. Kalau ini juga enggak, saya nggak ngerti. Kita mau takut apa lagi sama Allah? Udahlah, udah, stop. Yang makan riba, stop. Ya, yang zina, stop. Udah. Ambillah pelajaran, ya. Ambillah pelajaran. Sudah banyak bangsa-bangsa yang habis, ya. Runtuh semuanya hanya karena sekejap mata Allah kirimkan burung ababil, pasukan Abraha habis hancur. Allah kirimkan nyamuk menghancurkan, kemudian bala tentara, bahkan Raja Namrud yang hebat habis semuanya. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita, perenungan bagi kita, teman-teman semuanya, sudahlah, stoplah. Makin dekat yuk sama Allah, yuk. Ya, sedekahnya ditambah, jangan pelit. Apa yang antum sedekahkan, itu milik antum. Antum sedekah 1 miliar, ya itu milik antum sesungguhnya. Antum makan 1 juta, 1 juta itu habis.
apa yang kita sedekahkan itulah harta kita sesungguhnya. Kita sholat, itu milik kita. Kita haji, milik kita. Habis semua. Jadi paling tidak ada 3 pelajaran besar. Menunjukkan kita doif, menunjukkan kita terbatas, ajal di depan mata, dan aksi apa yang kita lakukan produktif karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beramal soleh, berlari mengejar amal soleh terbaik kita. Jangan sampai kita merugi dan menyesal, sampai seperti dalam Al-Quran dikatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai Allah, kembalikan kami ke dunia ini sebentar aja, walaupun cuma jadi tanah. Nyesel. Dan nyesel itu selalu datang terlambat, ditutup pintu baru nyesel, apa gunanya? Udah, bismillah ya. Saya sambil ngingetin diri saya juga, yang ngingetin teman-teman semuanya, udahlah nyesel kita, stop, istighfar, banyak-banyak bertaubat. Ini pelajaran berharga dengan adanya virus corona.